Menjadi salah satu SUV compact paling ramai di Indonesia dari BMW, kita udah lama banget nih tidak membahas varian dari BMW tersebut. Makanya di video kali ini kita bahas sekali lagi yuk untuk BMW X1 X-Line tahun 2021. Dan di video kali ini saya ingin menjelaskan pada kalian kenapa mobil ini masih sangat layak untuk kalian pertimbangkan. Tonton video ini hingga akhir. Wajar saja jika BMW X1 ini menjadi primadona bagi keluarga-keluarga muda. Sekarang kita berbicara dulu untuk masalah dimensi dari mobil ini. BMW X1 saat ini untuk tahun 2021 memiliki panjang kurang lebih hanya sekitar 4,4 meter dan lebar itu kurang lebih hanya 1,8 meter. Membuat mobil ini sangat easy to use buat kalian, apalagi nih para perempuan yang suka nyetir mobil sendiri. Karena bagaimanapun para wanita pasti tidak ingin ketika membawa mobil itu dengan segala keribetannya maupun dari blind spot yang tercipta di dalam mobil. Visibilitas dari mobil ini sangat baik, kacanya sangat besar, jendelanya juga sangat lebar, membuat kalian untuk membawa mobil ini sangat nyaman di dalamnya. Lalu, namanya juga BMW. Secara desain ini juga sangat dinamis ya. Kita bisa lihat walaupun ini untuk NIK 2021, saya sering banget lihat BMW X1 itu di jalan dan saya tidak pernah merasa bahwa X1 ini jelek. Karena memang kalau kalian bisa lihat nih, desainnya ini BMW banget, dimana ada ikoniknya grill yang sangat ikonik ini dari kidney grill dan ini dikelir berwarna silver bagian tengah dan chrome untuk di sekitar bingkai dari grillnya. DRL-nya ini masih ciri khas BMW banget dengan DRL berbentuk heksagonal seperti ini dan dilengkapi juga dengan LED proyektor di dalamnya. Ini adalah versi LCI dari BMW X1 untuk di tahunnya. Di tahun 2018 itu atau pra LCI, kalau kalian ingat X1 itu memiliki fog lamp bulat di bagian bumpernya. X1 LCI itu tetap ada, kalian tidak perlu khawatir, dan fog lampnya itu berbentuk seperti garis di bagian sisi luar dari bumper dan juga ini sudah LED, berbeda dengan pra LCI yang menggunakan halogen biasa. Berbicara masalah engine, mobil ini merupakan compact SUV dari BMW, makanya engine-nya pun tidak terlalu besar. Mesinnya adalah 1500 cc twin power turbo 3 silinder dengan horsepower kurang lebih di sekitar 136 dan torsi di 230 Nm. Memang tidak sepowerful contoh di BMW seri 3, tapi mesin ini menjadi favorit karena memiliki konsumsi bahan bakar yang sangat oke dan mobil ini sangat enak untuk diajak mobilitas di dalam kota. Nah, berbicara masalah bagian samping dari mobil ini, yang paling krusial adalah bagian dari mobil yang bersentuhan langsung dengan aspal, yaitu bannya. Sekarang kita lihat yuk untuk bannya. Velgnya ini menggunakan ring 18 dengan lebar 225 50 R18 untuk bagian depan dan bagian belakangnya pun juga berbeda. Poinnya untuk bagian ban ini yang ingin saya tekankan adalah untuk BMW X1 itu sudah menggunakan RFT tire. Artinya apa? Mobil ini adalah ban yang anti kempis yang sangat memudahkan kita dan sangat praktis ketika di jalan. Jadi, kalian nih para suami-suami tidak perlu takut untuk para istri kalian ketika membawa mobil ini ketika bannya bocor karena istri kalian tidak akan kerepotan harus mengganti bannya sendiri. Ban ini ketika 0 PSI atau anginnya habis masih bisa berjalan sejauh 80 km dengan maksimal kecepatan adalah 80 km per jam. Itu sangat cukup untuk ke bengkel ban terdekat dan menambal ban ini. Lalu kita bergeser yuk ke bagian belakang. Bagian belakangnya ini ukurannya adalah 225/50. Oke, artinya ban depan dan belakang ini tidak mengalami perbedaan ukuran. Sekarang kita ke belakang yuk. Dari mobil ini, dimana ini adalah salah satu bagian dari X1 yang paling saya suka. Untuk stop lampnya dan lampu-lampu yang lain ini semuanya sudah LED ya, dimana stop lampnya, sennya dan juga lampu mundurnya. Lalu di bagian belakang dari mobil ini yang paling saya suka juga adalah sudah dilengkapi dengan electric power tailgate dan disertai juga dengan kick sensor. Yang ini sangat membuat
kepraktisan dari mobil ini semakin maksimal. Bagasinya cukup luas dan kalian merasa mobil ini masih kurang untuk bagasinya, kita tinggal buka saja untuk lantai belakang dari mobil ini dan kalian memiliki space tambahan di bawah dari lantai bagasinya. Ini sangat cocok untuk kalian berpergian ataupun menunjang kegiatan kita sehari-hari di dalam kota. Sekarang kita akan bahas yuk untuk interior baris kedua dari mobil ini untuk melihat seberapa lega mobil BMW X1 ini. Interior inilah yang menjadi alasan kenapa banyak pemilik X1 akhirnya menjatuhkan pilihannya ke mobil ini, yaitu masalah kelegaan interiornya. Ini walaupun merupakan compact SUV yang paling kecil yang dimiliki oleh BMW, kita bisa lihat kaki saya benar-benar bisa lurus ke depan ya. Kaki itu bisa masuk ke kolong kursi baris pertama dan headroomnya pun walaupun ini panoramic sunroof, ini juga sangat luas. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof dan dilengkapi juga dengan plafon berwarna beige seperti ini, menambah kesan lega juga dari mobilnya. Mungkin itu permainan psikologis, tapi secara teknisnya mobil ini juga lega. Kursinya ini dibagi menjadi 40, 20, dan 40. Di mana mobil ini bisa memiliki reclining. Jadi ada semacam pita untuk di samping kursinya. Dan bisa dibikin paling tegaknya segini. Ini sih jujur nggak layak ya untuk duduk ya. Tapi kita bikin coba. Ini cukup tegak. Ada 1, 2, dan 3 step. Dan ini beneran sangat lega. Lalu ada armrest juga. Dan kalau kalian butuh kapasitas bagasi lebih, nggak banyak SUV yang kursi baris keduanya itu bisa dimajukan. Ya, dan ketika dimajukan pun, ini legroom masih sangat memadahi. Dan yang saya suka dari kursi row baris kedua dari X1 ini adalah, kalau kalian lihat konturnya nih, bagian pantat kita untuk duduk itu cenderung lebih amblas ke bawah, yang membuat posisi duduk kita paha itu bisa tersangga dengan baik. Memang saya harus jujur satu hal, kursinya ini agak sedikit kurang panjang sedikit, jadi tidak pas di bagian tekukan lutut sini, tapi overall masih sangat layak. Kisi AC juga masih dapat ya, walaupun memang suhunya itu mengikuti baris depannya karena AC dari mobil ini adalah double zone atau suhunya bisa berbeda antara penumpang kiri dan juga penumpang kanan. Isofix sudah ada. BMW sangat mengerti kebutuhan para customer yang memiliki X1 ini, mungkin memiliki toddler ya, anak kecil, dan bisa meletakkan child seat-nya dengan proper di mobil ini. Sekarang kita akan langsung bahas yuk untuk row baris pertama di sini yang biasa dipakai para orang tua dari anak-anaknya nih untuk membawa baik suami maupun istrinya. Let's go. Ya, sekarang kita sudah ada di interior baris pertama dari mobil ini. Dan surprisingly yang saya rasakan adalah duduknya enak. Kursi kiri kanan itu sudah elektrik full ya, ada beberapa way atau artikulasi yang bisa kalian atur. Lalu kaki kita ini benar-benar bisa lurus ke depan dan ditambah juga ada support untuk paha kita nih yang membuat duduk itu bisa semakin rileks. Tilt dan teleskopik ada dong. Masa sekelas BMW itu tidak ada tilt dan teleskopik? Dan jujur ya, ini adalah salah satu fitur yang paling sering tidak diperhatikan oleh banyak pabrikan mobil. Apa salahnya untuk memberikan teleskopik steering biar bisa mengatur seberapa dekat setir kita itu ke badan? Karena kalau tilt steering aja, ya udah ini hanya masalah ketinggian, tapi kebanyakan kebutuhan dari para pemilik mobil adalah seberapa dekat setir itu bisa diatur, dan BMW sangat mengerti akan hal itu. Lalu dual zone AC climate control, ini tadi sudah dibahas di row baris kedua. iDrive-nya ini memang masih iDrive 6, tapi untuk versi LCI iDrive 6 ini sudah support dengan Apple CarPlay. Dan jadi ini sangat cocok buat kalian kalau yang para user Apple dan iOS, kalian bisa menggunakan map maupun menyalakan audio atau musik itu dengan lebih seamless dengan mobil ini. Kemudian
sangat terlihat ya, BMW ini sangat driver oriented, di mana layout dari dashboardnya beberapa derajat itu mengarah ke driver, dan kemudian ada semacam penghalang nih yang memisahkan konsol tengah ini yang sangat difokuskan untuk ke driver, dan juga ada 2 box cup holder, dan transmisi yang digunakan dari mobil ini adalah 7-speed dual clutch yang pemindahan giginya ini sangat cepat. Electric parking brake juga ada ya untuk mobil ini, dan juga ada mode berkendara, ada Eco Pro, normal, dan juga sport. Stability control on dan off juga ada di mobil ini. Wiper auto, lampu auto, sen ada di kiri, ciri khas dari mobil Eropa. Mobilnya enak, dan yang jelas ketika kita berbicara masalah build quality, ini mobil Eropa semuanya solid, tidak ada goyang-goyang sama sekali. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari mobilnya. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Let's go. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasan singkat tentang BMW X1 secara lebih dekat dan juga detail. Dan untuk segmen mobil second dari BMW, X1 ini sangat cocok untuk kalian keluarga baru yang mungkin akan beli mobil dengan budget kurang lebih sekitar 400, 500, atau 600 juta. Untuk sekelas mobil baru, harga segitu mungkin kalian bisa mendapatkan compact SUV juga dari Jepang, contoh dari Honda, ataupun dari merek China sekalipun seperti Chery dan merek-merek yang lainnya. Dan kalau saya boleh saran, coba kalian consider untuk melihat BMW second di authorized dealer, contohnya BMW Tunas Certified Pre-Owned. Karena kenapa? Contoh ya, kita lihat saja yang di BMW Tunas Hayamuruk. Ada 3 unit untuk BMW X1. Untuk yang tadi kita bahas, ini kilometernya di 27.000. Untuk yang Pitonic Blue ini, kilometer hanya 13.000. Dan untuk yang hitam satu lagi, ini kilometer baru 8.000. Oke, kita balik lagi ke sini. Karena kenapa? Stok-stok yang kita punya itu secara kualitas benar-benar seperti baru, kilometernya sangat sedikit. Dan memang secara budget mungkin sedikit naik dari yang kalian persiapkan. Tapi kalian jangan salah, kalian naik sedikit, kalian sudah bisa mendapatkan mobil Eropa, di mana walaupun ini adalah seri SUV paling kecil yang dimiliki oleh BMW, saya sudah pernah membawanya, kualitasnya enak, sangat stabil, dan sangat terasa bahwa ini adalah sebuah mobil Eropa. Lalu yang kedua, ketika mungkin budget kalian memang hanya di sekitar 400 juta, kalau kalian orangnya cukup terbuka dengan segala peluang, saya ingin menawarkan kalian, mungkin kalian bisa mengambil dengan bantuan pembiayaan. Kita bekerja sama dengan Mandiri Tunas Finance, karena kita authorized dealer, mereka bisa kasih bunga terbaik untuk kalian, start hanya dari 2,9%. Ya, kalian tahu semua, mungkin kalian datang ke showroom luar, bunga mobil second pasti tidak dapat untuk bunga segitu. Bunga segitu hanya bisa didapatkan ketika kalian membeli mobil second di authorized dealer. Lalu yang ketiga, kalian mungkin takut baru pertama kali akan membeli mobil gitu ya. Kalian takut warrantinya habis. Saya ambil contoh ini, NIK 2021. BMW secara bawaannya ada 2 paket. Yang pertama adalah free service, itu selama 5 tahun atau 60.000 km. Ini tahun 2024, otomatis masih ada sampai 2026. Warrantinya selama 3 tahun, itu otomatis karena 2021 tahun ini sudah habis memang. Kita akan memberikan, lagi ada promo nih, di bulan November ataupun akhir tahun ini, di mana untuk seri BMW X1, kita akan memberikan warranty bukan 1 tahun, tapi 2 tahun. Kalau kalian beli 2024, otomatis warranty akan berlaku sampai free service itu habis, kurang lebih ya, itu di 2026. Dan sepengalaman saya, warrantinya BMW itu sangat memuaskan dan menguntungkan kita sebagai pemilik mobil ini. Karena ada apa-apa, kabarin saya sebagai bisnis konsultan, saya akan koordinasikan dengan pihak bengkel untuk mengklaim keluhan kalian. Sekarang, untuk berbicara masalah pajak. Pajak mobil BMW X1 ini memang sekitar kurang lebih 10-11 jutaan. Dan
wajar saja karena itu adalah sebuah mobil Eropa. Tapi balik lagi, di sini kalau kita berbicara masalah kelas, pride, kebanggaan, walaupun ini sebuah SUV paling compact yang dimiliki oleh BMW, BMW still BMW. Berbicara masalah harga, untuk BMW X1 ini harganya kurang lebih di sekitar 600 jutaan. Itu untuk versi X-Line di mana ada panoramic sunroofnya seperti yang tadi sudah dibahas di mobil yang hitam satu ini. Mungkin kalau kalian ingin benar-benar menekan budget, kita punya dua unit. Unitnya ada di BMW Tunas Bandung. Itu BMW X1 Dynamic tahun 2021. Perbedaannya adalah tidak memiliki panoramic sunroof, itu di sekitar 500 jutaan saja. Keduanya itu berwarna hitam dan kilometernya itu baru sekitar 36.000 dan juga 32.000, kalian pilih saja. Semua mobil yang ada di BMW Tunas Certified Pre-Owned, terlebih untuk yang X1 ini akan mendapatkan free balik nama dan juga pajak baru. Jadi kalian terima beres dan pakai mobil ini. Kurang lebih seperti itu pembahasan singkat tentang BMW X1. Untuk kalian yang berencana mencari informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung menghubungi kita dan follow semua media sosial kita, baik Instagram, YouTube, TikTok, atau menghubungi langsung kita sebagai business consultant. Untuk di Jakarta ada saya dan juga Jessica. Untuk di Bandung ada Reska dan juga Clarissa untuk mendiskusikan BMW impian kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!